Kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini. Saya kembali ke Pak Yamin. Pak Yamin, tadi ada komentar dari masyarakat yaitu Pak Widodo dari Bekasi yang menyatakan kekurang percayaannya bahwa posisi komisaris yang sekarang duduk dalam BUMN ini bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa punya maksud-maksud tertentu. Nah, saya pinjam juga Pak Yamin statement dari Pak Andreas tadi bahwa BUMN sekarang kan harus digenjot untuk bisa bersaing secara global. Yakinkah Anda Pak Yamin bahwa orang-orang yang latar belakangnya relawan atau politisi yang sekarang jadi komisaris itu bisa menggenjot BUMN sehingga bisa berbicara di kancah global? Saya yakin Pak, karena mereka kan latar belakangnya bukan relawan Pak. Latar belakang mereka itu pendidikan mereka. Tindakan mereka adalah relawan itu memilih mendukung Pak Jokowi karena mereka percaya pada gagasan yang dibawa Pak Jokowi dan mereka terlibat dalam merumuskannya. Ya. Pak Sukardiri Nakit misalnya. Dia latar belakangnya bukan relawan Pak, gimana? Dosen, ya pengamat, ya kan? Ya, bahwa dia memilih mendukung Pak Jokowi bukan mendukung orang lain, sehingga dia baru kita kasih cap relawan. Ya. Apa tidak kompeten? Berarti nanti kalau nama-nama tersebut kemudian relawan, sukses menjadi komisaris, bisa disebut sebagai relawan yang sukses Pak? Ya, apa sih relawan itu kan pendeknya peristiwa pilpres itu aja Pak. Ya. Sementara dia kan latar belakang hidupnya kan panjang. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak percaya sama relawan, lah masa kita nggak percaya sama Sukardiri Nakit, sama Rafli Harun, ya, sama orang-orang yang sudah mendedikasikan dirinya panjang. Relawan itu kan sesingkat 6 bulan ketika kita hiruk pikuk pemilihan presiden Pak. Ya. Lalu Pak Yamin begini, kalau misalnya relawan itu sukses, everybody happy. Tapi kalau misalnya nanti dalam menjalankan tugas sebagai komisaris, seorang profesional yang kebetulan jadi relawan itu ternyata gagal, tidak bisa menggenjot, mewujudkan BUMN sebagai BUMN yang gemilang, apakah tidak malah menjadikan nama relawan saya, itu? Apa begini Pak, dibalik, pertanyaannya dibalik, apa ketidakmampuan Rafli Harun dalam menjadi komisaris di Jasa Marga misalnya. Apa ketidakmampuannya? Bapak dia berarti bisa menilai seorang Rafli Harun sebelum Rafli Harun selesai jadi komisaris, Pak? Iya, bukan. Track recordnya kan sudah kita lihat, Pak. Dia kan yang membongkar akil misalnya. Iya. Ya kan? Apa? So what? Jadi menurut saya ketika dia menjadi relawan 6 bulan, kita kasih cap dia relawan, lantas kita downgrade dia. Relawan jadi komisaris. Kita tidak pernah Rafli Harun jadi komisaris atau Pak Taniari jadi komisaris. Pak Taniari beberapa periode loh duduk di DPR. Betul. Apa tidak kompetennya? Nah, karena dia selama 6 bulan itu menjadi relawan, kita downgrade dia. Nah, saya setuju kita diskusi soal konflik of interest. Itu lebih serius kita bisa diskusi. Apa saja yang dimaksud, etiknya apa? Kita rumuskan. Nah di situ kita bersama-sama mengawasinya. Ya, baik Pak Yamin. Jadi bukan relawan, lantas orang jadi downgrade gitu. Oke, baik. Saya juga akan mengundang kembali partisipasi pemirsa, Pak Yamin, Pak Andreas dan juga Pak Zaim melalui telepon. Sudah bergabung bersama kita ini telepon dari jauh dari Banda Aceh. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, apa komentar Anda Pak terkait topik malam ini? Ya, kami ini di negeri yang agak jauh ini di ujung Sumatera ini melihat begini. Jadi ada kesan ini seperti kursi balas budi ini. Iya. Karena orang-orang yang mendapat kursi ini hampir semuanya orang-orang yang dulu berkeringat pada masa Jokowi sedang dalam proses untuk menjadi presiden. Betul Pak Agung, tapi tadi saya pinjam statementnya Pak Yamin bahwa orang-orang ini kan juga punya kapasitas yang mumpuni Pak. Nggak apa-apa dong jadi komisaris? Kalau memang punya berkompeten ya, itu nggak apa-apa Pak. Tapi yang Anda khawatirkan yang mana nih Pak? Yang kalau kita lihat sekarang ini ada orang yang misalnya pakar hukum tata negara menjadi komisaris misalnya di Jasa Marga. Bagaimana hubungannya? Sehingga untuk kami ini kesannya adalah kesan balas budi banget. Oke. Baik. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah, khususnya Menteri BUMN terkait komisaris yang menurut Anda menjadi posisi balas budi ini, Pak?
ya bagi-bagi kursi seperti ini memang nggak aneh sebenarnya, tetapi mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan orang itu yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan ujuk-ujuk orang yang latar belakangnya ini tiba-tiba ditaruh di perbankan, kan aneh juga gitu. Kalau misalnya memang kemampuannya ada, basicnya di bidang itu ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini kan orang tanda tanya. Ya, walaupun mereka ini memiliki kapasitas dan kompetensi, apakah Anda percaya terhadap orang-orang yang duduk jadi komisaris ini sekarang? Beberapa kita percaya, tetapi banyak yang kita nggak percaya. Kenapa begitu, Pak? Karena dasarnya balas budi, bagaimana dia bisa punya... Balas budi kan nggak apa-apa, Pak. Kalau memang dia punya kompetensi gimana? Kalau memang punya kompetensi oke. Tapi kalau misalnya seorang pakar hukum tata negara jadi di infrastruktur kan aneh itu. Oh, oke. Maksud Anda Refli Harun tadi ya? Salah satunya, agak kurang masuk akal untuk kita ini. Oke, baik. Pak Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan salam buat keluarga di Banda Aceh, di ujung utara Sumatera. Pak Andreas, komentar masyarakat tadi, bagaimana? Saya kira logis juga apa yang disampaikan oleh Pak Agung, kemudian tadi, gitu. dari Banda Aceh, kan soal kompetensi dan Pak Widodo. Ya, dalam beberapa hal memang saya kira itu, saya tetap melihat bahwa ya BUMN ini sangat strategis, ya, sehingga orang yang baik di direksi ataupun di komisaris itu harus the right man on the right place gitu. Nah, di sini proses ini penting gitu. Bahwa di sini dalam proses ini ada unsur balas budi, saya sulit untuk menghindari subjektivitas itu, karena apalagi kita bicara di dalam proses pengambilan keputusan di mana-mana subjektivitas itu selalu muncul di balik objektivitas atau tapi bagaimana penempatan ini mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang. Atau selalu aja ada kecurigaan masyarakat kan? Kita tidak bisa membuat suatu generalisasi juga gitu, bahwa seolah-olah kalau relawan itu pasti tidak, ini orang-orang yang di pinggir jalan kemudian jadi komisaris, kira nggak juga. Iya. Tadi seperti apalagi melihat nama-nama itu kan sebenarnya kan bukan orang pinggir jalan, Pak. Orang pinggir jalan. Tapi begini Pak Andreas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yamin tadi, bahwa mereka ini orang-orang yang banyak yang saya kenal kan. Saya tahu mereka orang-orang profesional dalam bidang-bidangnya. Tetapi ketika dia tidak berada pada tempat yang sesuai dengan bidang profesional keahlian dia, nah ini tentu juga akan menjadi Pak Andreas, ini bisa nggak jadi bumerang bagi partai PDI Perjuangan ketika walaupun sekarang PDIP tidak dalam tanda petik ikut intervensi dalam penentuan posisi komisaris di BUMN, tapi ketika nanti mereka tidak memiliki prestasi di pemilu yang akan datang, partai politik tetap dianggap bertanggung jawab. Saya kira masyarakat tahu loh, masyarakat bisa melihat itu dan membedakan itu gitu. Dalam arti bagaimana PDI Perjuangan, ya kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi porsi kita gitu dalam proses ini. Komisaris bukan porsinya PDI Perjuangan. Bukan soal PDI Perjuangan, ya melihat pada garis kebijakan, garis polisi dari pemerintah dalam hal ini ya pemerintah Pak Jokowi ya yang diusung oleh PDI Perjuangan. Poin kita tuh adalah bagaimana menjalankan misi pemerintahan Nawacita itu gitu. Nah, di sini, yang lain itu adalah komisaris ini kan adalah ya subsistem pendukung untuk proses. Harusnya mendukung Nawacita juga kan? Harus. Pertama, saya rasa masyarakat masih agak punya akal sehat tadi ya, suara yang akal sehat melihat. Berarti komisaris nggak akal sehat lebih ya, karena begini, sekali lagi bahwa kalau balas budi itu dalam politik biasa, tapi itu berikanlah pada porsi yang betul, yaitu pada jabatan-jabatan politik. Komisaris bukan jabatan politik. Ketika itu dipakai untuk balas budi politik, pasti bermasalah. Tapi kalau bukan jadi komisaris, di mana lagi, Pak? Ya kan jabatan politik banyak dan kalau memang nanti tidak muncul ada nomenklatur baru hanya untuk menempatkan orang-orang yang dianggap berjasa. Tapi gini, ya, memang itu tentu sampai batas tertentu saja, tidak bisa kemudian diada-adakan. Ya, yang paling logis kan jadi komisaris, Pak. Ya tidak logis dong. Ini jabatan... Daripada direksi misalnya yang mungkin retensi masyarakat bisa lebih besar kan Pak Andreas kan? Ya gini, jadi gini. Ya tapi itu ini memang keputusan politik. Tetapi yang relawan itu semua bukan politisi. Ya cuma kalau saya tadi contoh jadi dia di sini juga jangan buat suatu generalisasi. Kompetensi kan tidak terkait dengan pendidikan formal. Dia seorang profesor, katakanlah atau doktor ahli tata negara. Kenapa tidak dijadikan jaksa agung atau jabatan sudah dipesan Nasdem waktu itu yang sudah cocok dengan itu. Oh jadi komisaris di Jasa Marga. Ini kan satu contoh betapa jauhnya pilihan
yang bersangkutan latar belakang akademiknya dengan profesinya betul. sekarang. Oke, baik. Sekali lagi bahwa BUMN ini kan perusahaan yang harus profit making, sangat beda karakternya gitu. Oke, Bapak-bapak, saya harus break dulu Pak. Kita akan ikuti news update. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.